Saudara silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara semua. Selamat pagi. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah di tempat ini, masih bisa sama-sama bersekutu bersama tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Kita sama-sama bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita yang seiman, yang saling menguatkan, juga saling membantu, saling mengasah satu sama lain bagaikan besi yang mengasah besi lainnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Firman Tuhannya bertema tentang cara mengatasi keraguan. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kita harus mengatasi keraguan yang kita punya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan buka terlebih dahulu tentang keraguan itu sendiri. Jadi kalau kita semua melihat hidup kita ke belakang, gak ada satupun orang yang gak pernah ragu. Semuanya pasti pernah ragu. Dan permasalahannya gimana orang mengatasi keraguannya itu. Banyak orang Kristen yang salah memperlakukan keraguan itu dengan cara mengabaikannya gitu. Dan ini lucu sekali, justru orang Kristen yang sering membungkam keraguan-keraguan itu dibanding orang-orang di luar Kristen yang terutama ilmuwan. Di ranah keilmuan, keraguan itu justru dihargai karena keraguan adalah satu langkah menuju kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi di kalangan orang Kristen kebanyakan justru kebalikannya. Ketika ada anaknya ragu tentang imannya, disuruh diem gitu. Udah diem aja, percaya aja. Kenapa sih banyak tanya? Padahal keraguan itu nggak salah, Bapak Ibu. Keraguan itu hanya satu langkah untuk menuju kepada pengetahuan yang baru, pengenalan yang baru. Dan keraguan itu tidak salah selama itu masih berbentuk ragu. Salahnya nanti ketika keraguan itu disalahgunakan, akhirnya dia menjadi menolak Yesus. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat gimana sih Tuhan Yesus juga menanggapi keraguan dari seseorang, bagaimana dia mengatasinya, apakah seperti kebanyakan orang tua Kristen pada zaman sekarang, kebanyakan guru-guru bahkan di sekolah zaman sekarang, ketika anaknya bertanya, bukannya dijawab keraguannya tapi malah dibungkam. Tidak boleh bertanya, hanya percaya saja. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Dan kalau kita lihat juga zaman sekarang, akhirnya Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi ketika seseorang itu keraguannya selalu dibungkam. Hanya percaya saja. Ujungnya jadi orang yang fanatik, garis keras. Kenapa ada muncul-muncul orang yang tidak punya toleransi seperti teroris-teroris itu? Kenapa mereka itu nggak punya toleransi terhadap orang yang tidak seiman dengan mereka? Karena ya mereka tidak pernah meragukan hal itu dan mereka nggak pernah mengalami proses perkembangan dari keraguan itu. Mereka hanya percaya saja, tapi nggak pernah mempertanyakan. Dan kita pun orang Kristen juga banyak yang begitu. Banyak yang akhirnya udah percaya aja, kenapa sih mesti nanya-nanya, dan akhirnya banyak toleransi juga, intoleransi antar gereja bahkan. Kenapa sih harus ada bahasa roh? Kenapa sih harus Alkitab itu dipelajari pengetahuan-pengetahuannya? Dan akhirnya terjadi perpecah belahan antara gereja karena tidak punya toleransi akan itu. Dan semua itu dimulai dari pembungkaman keraguan itu. Sebenarnya keraguan itu penting untuk pertumbuhan. Dan kita akan sama-sama lihat dari cerita salah satu tokoh yang sangat terkenal di Perjanjian Baru, namanya Yohanes Pembaptis. Coba kita buka di Lukas 3 ayat 3-14 dahulu. Jadi Yohanes Pembaptis ini tokoh yang sangat penting, bahkan sangat pentingnya ini adalah tokoh yang ditulis di keempat Injil bahkan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh lainnya itu yang banyak yang nggak sepenting ini selain Yesus dan para Rasul ya. Kebanyakan ya hanya di sepintas-sepintas saja. Tapi tokoh ini sedemikian pentingnya sampai di keempat Injil itu dituliskan cerita tentang dia. Dan kita semua juga tahu Yohanes Pembaptis itu bukan tokoh yang biasa-biasa. Dari kecilnya dia lahirnya tidak biasa ya. Bahkan bapaknya sampai disamperin oleh malaikat untuk lahirannya. Ada bisa? Lukas 3 ayat 3-14. Bisa? Ya udah, kalau tidak bisa coba saya bacakan aja. Bapak Ibu bisa lihat di HP masing-masing. Lukas 3 ayat 3 sampai di sini ada. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah
Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat selanjutnya. Sampai ayat 14 ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Next. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Next. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di perikop ini, Yohanes ini datang sebagai seorang yang mirip sama Nabi. Kalau kita lihat ya, kata-katanya itu mirip sama Nabi zaman dahulu yang memberitakan tentang hari Tuhan sudah dekat dan memberitakan kalian semua harus bertobat. Nah ini kan pekerjaan Nabi zaman dulu kan. Dan konteksnya pada waktu itu adalah memang sebelum Yohanes itu sudah lama, ratusan tahun, 400 tahun itu hilang suara Tuhan dari nabi-nabi ini. Jadi zaman itu dibilang zaman ketika Tuhan tidak bersuara lagi. Tiba-tiba muncullah satu orang yang sangat rasanya seperti nostalgic. Seperti zaman dulu lagi Tuhan berbicara lewat orang ini. Dan orang ini berbicara bukan main-main. Orangnya ini berbicara dengan penuh karisma, penuh ketegasan bahwa orang-orang harus bertobat. Dan kalau kita lihat, banyak orang akhirnya bertanya kepada dia apa yang harus dilakukan. Jadi Yohanes Pembaptis ini benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 15, coba kita lihat. Jadi kalau kita lihat, Yohanes inilah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberikan kesaksian tentang dianya itu Yesus, dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan kalau dilanjutkan itu kesaksiannya Yohanes tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di perjalanan hidup Yohanes di awal-awal ini, dialah orang yang paling lantang menyerukan tentang kedatangan Mesias itu. Bahkan Maria dan Yusuf pun tidak punya kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memberitakan seperti Yohanes Pembaptis ini. Dan kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 29, dia tidak hanya memberitakan kedatangan Mesias, tapi dia sendiri pun ketemu dengan sang Mesias itu. Dan dia sendiri tahu kalau Yesus Kristus adalah Mesias. Kita lihat, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dan dilanjutkan sampai ayat yang ke-34. Dan di sini kita lihat ternyata Yohanes Pembaptis itu tahu nggak tentang Yesus itu adalah Mesias. Kita lihat ya, dia sendiri ngomong, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi dia nggak hanya menyaksikan Mesias akan datang kepada orang lain, tapi dia sendiri bertemu dengan Yesus dan bahkan membaptis Yesus kan. Kita semua tahu ceritanya. Dan dia tahu Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dan dia nggak hanya tahu Yesus adalah Mesias, yang lebih lagi adalah, kita lihat di Yohanes 1 ayat 19-nya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ayat 20-nya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Next.
Ayat 21, lalu mereka bertanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab juga, bukan. Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Dan ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi dulu Yesaya sudah menubuatkan akan ada orang yang mempersiapkan jalan untuk Sang Mesias. Dan orang itu disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang penuh dengan roh, dia memberitakan firman Tuhan dengan tegas, dia mengerti siapa itu Mesias, dia menyaksikan kepada banyak orang Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dia sendiri bahkan tahu posisinya dalam proses keselamatan yang akan dilakukan Mesias itu, dia tahu posisinya sebagai pembuat jalan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang seperti Yohanes Pembaptis ini mungkin gak sih ragu kalau Yesus Kristus adalah Mesias? Kalau kita lihat harusnya enggak ya. Dari seluruh orang di perjanjian baru, harusnya Yohanes Pembaptis ini orang yang paling enggak ragu, paling tidak ragu tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Kecuali Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf juga pastinya yakin akan hal itu. Dan selain Maria dan Yusuf, Yohanes Pembaptis inilah yang harusnya punya keyakinan yang bulat sekali akan Yesus Kristus itu Mesias. Karena kalau kita lihat tadi ya, dia tahu nubuat-nubuat Yesus Mesias akan datang. Dia bahkan bertemu dengan Yesus Kristus sendiri dan dia tahu itu adalah anak Allah, itu anak manusia yang dijanjikan di Daniel. Ini adalah Mesias. Dia bahkan tahu posisinya dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Tapi dia tetap mengalami yang namanya keraguan itu. Coba kita lihat di Lukas 3 ayat 15 sampai 20 dulu. Jadi setelah dia menyaksikan kedatangan Mesias itu di Lukas 3 ayat 15 sampai 20. Ayat 20 ya saja deh, ayat 20. Nah, jadi setelah itu raja itu Herodes menambahkan kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Dan disinilah mulai keputarbalikan dari karakternya yang tadinya berapi-api memberitakan tentang Mesias. Dan kita lihat di Lukas 7 ayat 18 sampai 28. Di sini kita melihat ada sebuah ketidakcocokan karakternya Yohanes Pembaptis yang sebelum-sebelumnya. Harusnya dia orang yang sangat amat percaya Yesus itu adalah Mesias, tapi sini kita lihat. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, sampai 28, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepadanya, kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Sampai sini aja, sampai 19 dulu aja. Nah, coba kita lihat telaah sama-sama, apa yang ditanyakan Yohanes? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Dalam penjara, Yohanes mengutus muridnya untuk ketemu Yesus dan menanyakan hal ini. Dia mempertanyakan apakah Yesus itu yang akan datang. Maksudnya siapa? Maksudnya Mesias itu yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi itu. Dan ini sungguh sangat amat mengejutkan dari Yohanes Pembaptis yang dia sendiri loh yang mengawali, menginisiasi orang itu bertobat kepada Yesus kan dia. Semua orang disuruh bertobat, semua orang disuruh lihat Yesus ini anak domba Allah, ini yang akan menghapuskan dosa manusia. Tapi dia sendiri ternyata mengalami keraguan ini. Dia ragu kalau Yesus itu Mesias atau bukan, bahkan sampai mengutus muridnya untuk bertanya kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu semua tahu, apa sih yang menyebabkan keraguan ini? Kira-kira apa? Tadi kalau kita lihat kejadian sebelum dia ragu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan itulah salah satu hal yang membuatnya ragu. Kalau Bapak Ibu semua pernah ingat, dulu pernah disampaikan, orang Yahudi itu sebenarnya percayanya Mesias akan datang itu seolah-olah seperti Superman datang. Mereka itu menantikan Mesias bagaikan menantikan seorang pahlawan super yang akan datang membebaskan mereka. Hal ini karena mereka baca Yesaya 61 ayat 1. Coba lihat. Yesaya 61 ayat 1. Inilah nubuat Yesaya tentang
kedatangan Mesias itu. Gimana sih kalau Mesias akan datang? Kita lihat. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini janji ketika Mesias akan datang, hal ini harusnya terjadi. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang Yohanes alami, apakah dia mengalami pembebasan itu? Dia tetap di penjara waktu itu. Bahkan sampai matinya dia tidak lepas dari penjara itu, bahkan dibunuh oleh Herodes itu sendiri. Dia tidak mengalami hal ini, inilah yang membuat dia ragu. Kenapa sih Tuhan, bukannya kamu Mesias? Bukannya kamu ini seorang yang dijanjikan untuk membebaskan kami? Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis dan seluruh orang Yahudi memang tidak terlalu mengerti kalau kedatangan Mesias itu nanti penggenapannya akan dibagi dua. Pertama, kedatangan Yesus pertama ya untuk benar-benar untuk tadi menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan sebagainya. Tapi untuk masalah kebebasan semua orang secara harfiah itu nanti setelah kedatangan Yesus yang keduanya, itu baru benar-benar akan dibebaskan. Meskipun pada kedatangan Yesus pertama pun orang-orang tetap dibebaskan tapi dari dosa, bukan dari penjara. Jadi kalau kita lihat, inilah yang menyebabkan Yohanes Pembaptis ragu. Ekspektasinya adalah Yesus membebaskan dia dari penjara. Yesus datang sebagai superhero, tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia malah berkeluyuran kemana-mana melayani. Akhirnya Yohanes mengirim muridnya untuk nanya itu. Dan inilah yang kita mau lihat sama-sama. Coba balik lagi ke Lukas 7 ayat yang ke-20. Gimana sih Yesus menanggapi keraguan ini? Apakah sama dengan banyak orang Kristen yang kalau misalnya ditanya, Yesus itu Mesias bukan sih? Iya Mesias. Tahu dari mana? Udah pokoknya tahu dari pendeta, tahu ya Mesias, Yesus itu Mesias, percaya aja. Apalagi kalau anak kecil yang nanya, Yesus itu emang Tuhan ya, Ma atau Pak? Iya Tuhan, udah percaya aja, nggak usah nanya banyak. Padahal keraguan itu bukan sesuatu yang harusnya dibungkam. Dan kita lihat perlakuan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis ini. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Dan kalau kita lihat pertanyaan itu kan pertanyaan yang sungguh mengejek Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus itu kan Tuhan sekali lagi. Bukan orang biasa gitu. Dan orang mempertanyakan hal itu, dan yang mempertanyakan adalah Yohanes Pembaptis yang membaptis dia. Ini kan sungguh menghina Yesus sendiri sebenarnya. Tapi Yesus di sini menanggapinya dengan penuh kelembutan. Kita lihat di ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis nanya, Yesus kamu itu Mesias atau kami harus nunggu orang lain lagi? Dan apa jawabannya? Tuhan Yesus tidak menjawab aku Mesias, enggak menjawab begitu. Tapi dia menjawab dengan kata-kata, pergi, katakan apa yang kamu lihat. Dan apa yang dilihat waktu itu? Mujizat-mujizat Yesus yaitu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kenapa Tuhan Yesus menjawab kayak gini? Ini kan iseng banget ya kedengarannya. Kan yang Yohanes mau sebenarnya apa jawabannya? Iya, aku Mesias. Hanya sesimpel itu jawabannya yang sebenarnya diharapkan. Tapi kenapa sampai Yesus ini kayak Tuhan kita ini iseng banget jawabnya itu muter-muter ke sana sini. Aku menyembuhkan ini, aku menyembuhkan itu, aku melakukan ini dan itu. Kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Karena kata-kata yang Yesus berikan ini sebenarnya penggenapan dari kedatangan Mesias yang dijanjikan di kitab Yesaya. Coba kita lihat Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 ini adalah nubuat nanti kalau Mesias datang apa aja yang akan terjadi. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan
melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, urutannya sama kan seperti yang Yesus berikan tadi. Dan ini Yesus tadi menjawab seperti itu bukan ngasal, tapi memang dia sedang mengutip salah satu ayat, 2 ayat dari Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Mesias ketika datang akan melakukan hal-hal ini. Dan Yesus melakukan hal-hal ini. Dan kalau Bapak Ibu ingat tadi ketika Yohanes Pembaptis ditanya dia itu siapa, jawabannya apa? Dia itu adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan itu adalah kutipan dari kitab Yesaya. Artinya Yohanes adalah orang yang mendalami kitab itu kan, sampai dia tahu dia itu menggenapi salah satu bagian dari kitab itu. Dan Tuhan Yesus tahu dia itu sangat familiar dengan kitab itu, dan diberikanlah nubuat dari kitab yang dia familiar tentang dirinya sendiri. Jadi diberikanlah bukti dari bahwa dia itu adalah Mesias. Apa buktinya? Ya dia menggenapi nubuat Yesaya ini. Dan apakah Yohanes jadi percaya setelah itu? Kita lihat di Matius 14 ayat 3 sampai 4. Ini di akhir kematiannya. Matius 14 ayat 3 sampai 4. Jadi di sini memang tidak dituliskan apakah Yohanes setelah itu percaya atau tidak secara tertulis, tapi secara tersirat kita bisa lihat di sini. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Dan akhirnya kalau kita lihat, ya akhirnya dia dipenggal sama si Herodes itu karena kejadian ini. Jadi kalau kita lihat, sampai akhir pun Yohanes tetap memberitakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, bahkan sampai dia dihukum mati karena itu. Sebenarnya bukan karena ini ya, tapi karena permintaan anaknya itu. Tapi itu berhubungan dengan tindakannya ini. Tapi kita lihat tindakannya sampai akhir adalah tindakan untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya dia tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, coba balik lagi di Lukas 7 ayat yang ke-22-nya tadi. Lukas 7 lagi, ayat yang ke-22, balik lagi ke kejadian yang murid-muridnya, ayat 23, sorry. Dan di sini Tuhan Yesus mengakhiri kalimat jawabannya itu dengan kata-kata ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kata-kata untuk Yohanes. Dan inilah sebenarnya jawaban untuk Yohanes. Dan ini jawaban untuk kita juga. Apakah keraguan itu hal yang salah di mata Tuhan? Kalau kita lihat, bukan keraguannya yang salah. Tapi kalau keraguan itu diteruskan sampai menjadi kecewa dan menolak, baru itulah yang dikatakan tidak berbahagia atau ya tidak dikenan oleh Tuhan. Keraguannya itu sendiri dijawab oleh Tuhan Yesus enggak tadi? Dijawab ya oleh Tuhan dengan jawaban yang sangat baik, dan Yohanes Pembaptis pun akhirnya menjadi percaya. Dan di sini kita melihat dari cerita ini kita bisa belajar bagaimana kita semua bisa mengatasi keraguan-keraguan yang kita punya dalam hidup kita. Kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis. Langkah pertama Yohanes Pembaptis lakukan apa? Menemui Yesus dengan perantara. Tapi ya menemui Yesus itulah langkah pertama. Hal kedua adalah bertanya kepada Yesus, dan hal ketiga apa? Step ketiga, mendengar jawaban dari Yesus. Jawabannya dari mana tadi? Dari firman Tuhan itu sendiri. Dan yang keempat, menjadi percaya terhadap pemberitaan firman Tuhan itu. Nah, kalau kita lihat juga dari langkah-langkah ini, seringkali ketika orang ragu hanya kepada sampai step yang pertama saja, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan tentang janji-janjinya dalam hidup. Tuhan, bukankah engkau berjanji semua kebutuhan saya akan dipenuhi? Tapi kebanyakan orang hanya berhenti sampai situ saja, dan akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus hanya karena kebutuhannya tidak dipenuhi. Dia tidak membiarkan Tuhan menjawab keraguannya, dia tidak membiarkan dirinya belajar firman Tuhan tentang kebenaran yang akan menjawab keraguannya, dan akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus. Tapi di sini kita belajar keraguan itu bukan sesuatu yang dibungkam, tapi kita harus ngelewatin keraguan itu dengan cara-cara tadi. Datang kepada Tuhan Yesus,
bertanya kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan akhirnya percaya. Dan ini berlaku untuk setiap area kehidupan kita. Dalam keraguan apapun yang kita alami, inilah solusinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu apakah Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu, tanyalah kepada Tuhan. Dan tidak hanya bertanya, tapi carilah jawaban di firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus membuat Yohanes Pembaptis itu balik lagi kepada firman Tuhan. Bukan hanya kepada perasaannya dia, Yesus itu bukan Mesias, tapi balik kepada firman Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar Mesias atau bukan? Begitu juga dengan kita, kalau misalnya kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita, lihat saja Alkitab, apakah Alkitab mengatakan hal itu. Kalau Alkitab mengatakan hal itu, ya percaya saja. Dan kalau misalnya ada yang ragu apakah Tuhan akan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, apakah Tuhan akan menjamin masa depan teman-teman yang anak muda di sini dan Bapak Ibu juga, kembalilah ke Alkitab, tanya Tuhan, lihat jawabannya di Alkitab, dan percayalah apa yang Alkitab bicarakan. Jadi itu yang menjadi firman Tuhan hari ini. Keraguan itu bukan sesuatu yang harusnya diabaikan begitu saja. Keraguan itu sesuatu yang harusnya dijawab dengan cara datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan jadi percaya. Keraguan itu tidak salah selama keraguan itu dicari jawabannya. Keraguan itu jadi salah ketika keraguan itu ujungnya adalah menjadi kecewa dan menolak Yesus. Jadi hendaknya Bapak Ibu juga tetap kuat dalam iman, dalam kepercayaan pada Tuhan di tengah masalah-masalah yang sedang melanda hari-hari ini. Jangan ragu terhadap janji-janji Tuhan, tetap tanya Tuhan apakah Tuhan benar menjanjikan hal itu. Kalau Tuhan berkata iya, Tuhan menjanjikan hal itu, percaya saja. Dan tetap mengikut Tuhan sampai akhirnya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Gembala.